Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 90 pegawai KPK yang terlibat pungli di rutan KPK. Dari 90 pegawai, 12 pegawai diserahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Sementara 78 pegawai lainnya disanksi berat berupa penyampaian permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut 12 pegawai diserahkan kepada Sekjen KPK karena saat melakukan pungli belum terbentuknya Dewas KPK. Sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Dewas KPK menambahkan ada sejumlah modus pungli yang dilakukan oknum pegawai rutan KPK terhadap para tahanan, di mana modusnya berupa uang bulanan dari tahanan, memasukkan ponsel ke rutan dengan biaya 20 juta rupiah, hingga mengisi daya listrik ponsel sebesar 300 ribu rupiah. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di rutan KPK mencapai 6,1 miliar rupiah. Albertina menambahkan nominal yang diduga diterima para pihak terkait dengan perkara pungli tersebut bervariasi dengan penerimaan terbesar mencapai 504 juta rupiah. Ngecas HP itu ya sekitar 200 ribu, 300 ribu bayarnya. Bukan kamu ngecas HP biasanya berapa satu hari kan? Ya enggak toh, per satu kali ngecas. Kalau untuk masukin handphonenya berapa Bu? Bu? Sekitar berapa ya? 10 sampai 20 juta kali ya? Itu sekitar itu. Atau selamanya 10 sampai 20 juta itu Bu? Ya selama dia menggunakan HP itu kan. Tapi nanti kan ada bulanan yang dia bayar itu kan. Terkait sanksi tersebut, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo akan bicara. Yudi bilang sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli sangat lembek. Yudi menambahkan Dewas KPK seharusnya memecat langsung tanpa ada keringanan agar bisa jadi efek jera bagi pegawai KPK lainnya. KPK harus segera memecat seluruh pegawai KPK yang terlibat dalam kasus pungli tanpa ampun agar menjadi efek jera dan pembelajaran bagi yang lain. Kemudian yang kedua, KPK harus juga menindak tegas secara hukum pidana karena pungli adalah tindak pidana korupsi. Skandal pungli di rutan KPK pertama kali disampaikan oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho pada Juni 2023 lalu. Kasus ini pun menuai perhatian publik lantaran tak lama setelah kasus pemerasan yang menyeret Ketua KPK saat itu Firly Bahuri mencuat. Proses di Dewan Pengawas KPK terberat hanya dijatuhi sanksi etik bagi pelaku pungli di rutan KPK. Saat ini KPK dituntut untuk tetap menindak tegas para pelaku pungli melalui proses hukum pidana sehingga menimbulkan efek jera. Tim Liputan Kompas TV.